Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali bersama di channel Camp Istrai. Di pembahasan kita lanjutan di materi hidrolisis garam, yaitu latihan bagaimana menentukan pada pH campuran asam basa yang mengalami hidrolisis. Namun sebelum itu, untuk menambah keberkahan, kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan komen bisa dikomen di video Camp Istrai kali ini. Baik, langsung saja kita masuk di contoh soal pembahasan pH campuran. Di sini saya mempunyai 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar ditambahkan 50 ml larutan CaOH2 0,05 molar. Jika kalian mengamati di video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya sudah berupa larutan garam yang sudah diketahui, sedangkan di kali ini kita akan membahas ketika masih berupa asam dan basa. Tentunya di tahapan-tahapan kali ini kita akan belajar mulai dari tahapan pertama di penyelesaian soal yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tahapan yang pertama, sesuai dengan soalnya, kita menentukan tetapan hidrolisis atau KH ya. Kita tahu bahwa nilai KH itu juga senilai dengan nilai KW dibagi dengan KA. Yang nilainya sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Yang nilainya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya, pH campuran kita bisa melihat apakah campuran asam basa ini membentuk hidrolisis, dan kira-kira nanti yang terbentuk ketika hidrolisis, jenis hidrolisisnya apa, itu nanti tahapannya. Sehingga kita sebelum tahu untuk bisa menentukan jenis tahapan itu, maka kita perlu mencari molnya. Mol CH3COH kita tahu mol bisa kita cari dengan volume dikali molaritas ya, jadi 50 ml dikali 0,1 ini adalah molaritasnya ya yang diketahui di soal, sehingga sama dengan 5 mmol. Yang kedua adalah mol dari CH3COH ya, mol dari CH3COH bisa kita lihat 50 ml volumenya dikali dengan 0,05 itu adalah molaritasnya, sehingga nilainya sama dengan 2,5 mmol. Ketika kita sudah mengetahui molnya, maka kita bisa menentukan jenis hidrolisisnya melalui persamaan reaksi yang kita tahu ada mula-mula, reaksi, dan sisanya. Kita perhatikan bersama. Kita sudah tahu tadi bahwa mula-mula dari mol CH3COH itu adalah 5 mmol. Dan mula-mula dari CaOH2 adalah 2,5 mmol. Sehingga di kolom reaksi ini kita bisa tahu 5 mmol dan 2,5 mmol didapat dari mana? Didapat dari reaksi pembatas. Tentu masih ingat ya caranya ya. Yaitu dengan cara 5 dibagi dengan koefisiennya, kemudian 2,5 juga dibagi dengan koefisiennya. 5 bagi 2, 2,5, 2,5 bagi 1 juga 2,5. Sehingga sama-sama 2,5, maka reaksi pembatasnya 2,5. Sehingga ketika koefisien 1 di sini, di CaOH2, maka reaksi yang ada itu adalah 2,5 mmol. Sedangkan ketika koefisiennya 2, maka tinggal dikalikan 2, yaitu 5 mmol. Yaitu ketika kemudian menghadapi reaksi seperti ini, maka ketika kita lihat koefisien dari garam itu 1, maka di sini ada 2,5 mmol dan H2O juga sama 2,5 mmol. Nah, kita amati di sini bahwa dalam kondisi sisa 5 dikurangi 5 ya. Ketika reaktan maka kita kurangi 0, 2,5 kurangi 2,5 0, CH3COA CH3CO2 kali Ca yang berupa garam itu ada 2,5 mmol dan H2O 2,5 mmol. Kalau kita amati di sini secara spesifik, maka tidak ada sisa pada reaktan. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, itu adalah ciri daripada reaksi hidrolisis. Ya, saya ulangi, ketika tidak ada reaktan atau tidak ada yang sisa pada reaktan atau habis, itu adalah ciri daripada hidrolisis. Ketika kita sudah pastikan bahwa ini adalah reaksi hidrolisis, maka kita coba telisik, kira-kira jenis hidrolisisnya apa? Nah, kita coba menentukan sifat asam basa yang bereaksi. Ada CH3COH itu adalah asam lemah, dan
CaOH2 itu adalah basa kuat. Sehingga ada asam lemak ketemu basa kuat, kita pastikan bahwa jenis hidrolisisnya adalah parsial dan sifat garamnya nanti akan bersifat sebagai basa. Nah, sebelum nanti kita menghitung OH-nya, kita juga tahu nanti konsentrasi garamnya berapa. Mari kita hitung dulu dengan cara mol yang kita tahu dalam kondisi sisa pada garam, yaitu 2,5 mmol di sini, dibagi dengan 100 ml. 100 ml dapat dari mana? 100 ml adalah volume total yang ada dalam soal, 50 ml ditambah dengan 50 ml, sehingga 100 ml. Sehingga kita tahu konsentrasi dari garam tersebut adalah 2,5 dikali 10⁻². Satuannya adalah molar ya. Kita sudah tahu jenis hidrolisisnya apa, maka kita menentukan konsentrasi OH-. Kenapa kok OH-? Karena di sini kita tahu bahwa sifat garam adalah basa. Dapatnya dari komposisi asam basanya, ada asam lemak ketemu basa kuat, maka garam yang terbentuk adalah basa. OH-, konsentrasi OH- nilainya sama dengan akar KW dibagi dengan Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan valensi. Ya, kita sudah tahu nilai KW berapa, 10⁻14 dibagi dengan Ka-nya yang sudah diketahui di soal, 2 kali 10⁻5 dikali dengan konsentrasi garam 2,5 kali 10⁻², dikali dengan valensinya. Valensi itu adalah berapa banyak ion H+ dan OH- yang bereaksi. Di sini kalau kita amati ada 2 ion H+, dapat dari mana? Ada koefisien 2 pada CH3COH, berarti ada 2 H+ yang bereaksi, dan ada CaOH2. Nah, di sini ada indeks 2 di sini bahwa ada OH- sebanyak 2 yang bereaksi. Secara garis besar pasti jumlah H+ dan OH-nya itu akan sama. Ketika sudah tahu, maka nilai OH- sama dengan 25 kali 10⁻12 di akar sama dengan 5 kali 10⁻6. Nah, kalau kita sudah tahu OH-, maka cara selanjutnya seperti biasa kita menentukan pH-nya. Karena OH-, maka kita menentukan pOH terlebih dahulu, yaitu pOH sama dengan min log OH-, min log 5 kali 10⁻6 yang sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita hitung pOH-nya sama dengan 6 min log 5. Tidak cukup sampai di situ, kita baru menghitung pOH, maka selanjutnya adalah menghitung pH. Itu nilai sama dengan 14 dikurangi pOH, maka 14 kurangi 6 kurangi log 5 sama dengan 8 plus log 5. Jadi tahapannya anak-anak, kalau diminta menentukan KH, mungkin langsung kita bisa menghitung dengan nilai KW per Ka, itu ketika ada asam lemah. Namun ketika ada basa lemah, maka kita bisa menghitung ini Ka-nya kita rubah menjadi Kb. Tapi kalau yang diminta adalah pH campuran, maka kita telisik dulu campuran ini apakah bersifat hidrolisis atau yang lain. Karena nanti di materi selanjutnya ada buffer atau larutan penyangga yang juga karakternya sama. Maka kita pastikan bahwa kalau ternyata di reaksi tidak ada sisa, maka kita pastikan ini adalah reaksi hidrolisis. Kalau kita sudah tahu hidrolisis, maka kita pastikan kira-kira jenis hidrolisisnya apa. Bagaimana caranya? Yaitu menentukan jenis sifat dari asam atau basa yang ada. Oh, ternyata di sini ada asam lemah bereaksi dengan basa kuat, maka dipastikan hidrolisisnya parsial atau sebagian dan garamnya bersifat basa. Karena bersifat basa, maka kita tentukan nilai OH-nya. Ya, OH- dengan persamaan seperti biasa, akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan valensi. OH- tahu, pOH tahu, maka pH-nya bisa tahu. Itu tahapan demi tahapan dalam kita menentukan pH campuran. Sebelum kita tutup, apakah ciri-ciri dari campuran asam basa yang mengalami proses hidrolisis? Ini ada satu pertanyaan kuis yang saya ajak kalian yang sedang menyimak video pembelajaran ini untuk bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekali lagi, apakah ciri dari campuran asam basa yang mengalami proses hidrolisis atau mengalami hidrolisis? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.